Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita memasuki hari yang keempat atau pertemuan keempat, di mana pertemuan ini kita akan meneruskan dari pertemuan yang ketiga, yaitu masih mengenai proses manajer. Pada pertemuan ketiga kita sudah berbicara banyak hal tentang proses manager, seperti halnya ada skema blok, ada komponen dari komputer itu sendiri, kemudian kita juga sudah mengenai tentang hierarki memori, di mana berisikan tentang urutan susunan komputer memori khususnya dari yang aksesnya paling cepat sampai dengan paling lambat. Kemudian juga harganya yang paling murah sampai paling mahal, kita sudah mengetahuinya. Kemudian kita mengenal juga penampang dari prosesor, kemudian ada juga register, lalu influence atau pengaruh-pengaruhnya. Kemudian kita berkenalan dengan proses scheduler dan proses skema, itu yang pertemuan ketiga. Untuk pertemuan keempat ini kita masih membahas tentang proses manager, di mana pembahasan dari proses manager ini nanti saya bagi menjadi 3 hal utama untuk hari ini. Yaitu yang pertama adanya PCB atau kepanjangan dari proses control block. Nanti kita mengetahui apa itu PCB. Nah, PCB di sini bukan PCB secara umum yang digunakan untuk komponen elektronika, bukan seperti itu. PCB di sini adalah proses dari di dalam sistem operasi. Kemudian kita akan mengenalan dengan yang namanya thread. Nah, thread ini itu merupakan suatu proses ya. Di proses lebih dari satu yang berjalan secara bersamaan, itu thread. Kemudian kita juga akan membahas lebih lanjut lagi mengenai schedulers. Nah, ini adalah tiga hal yang akan kita pelajari di hari ini. Semoga nanti untuk pembahasannya bisa lebih mudah dipahami. Oke. Sekarang kita akan mulai masuk ke proses control block atau PCB. Berikutnya adalah mengenai PCB. Oke. PCB di sini itu merupakan kumpulan proses ya sebenarnya. Makanya dinamakan blok. Blok itu merupakan kumpulan. Jadi di sini bisa diartikan sebuah proses yang sedang berjalan disimpan dalam memori utama RAM. Jadi dia bersifat seperti hanya residen, penghuni dari memori yang ada, di mana proses ini itu biasanya berisikan 2 hal utama. Ada yang namanya kode program disertai dengan sekumpulan data. Kode program ini merupakan instruksi dasar, seperti halnya pernah teman-teman juga lakukan, seperti percabangan, perulangan, dan lain sebagainya. Sedangkan sekumpulan data di sini merupakan variabel, di mana sifatnya itu dynamic, bisa dirubah-rubah sesuai dengan kondisi yang diperlukan. Tapi bagian di atas ini tidak cukup informasi. Oleh karena itu membutuhkan manajemen proses yang berjalan secara bersamaan, di mana dibutuhkan suatu cara agar kode program dan sekumpulan program ini saling berinteraksi, saling mendukung satu sama lainnya, yang nantinya informasi-informasi tersebut akan disatukan lagi oleh sistem operasi yang ada. Kemudian disimpan dalam suatu blok-blok khusus, di mana blok-blok itu nanti dikatakan sebagai
proses control block. Nah, makanya itu tadi. Jadi dalam suatu proses control block ini itu memuat biasanya satu aplikasi yang berjalan. Untuk ilustrasinya, PCB ini itu digambarkan seperti halnya blok seperti ini, di mana nanti blok ini akan berisi beberapa bagian, di mana yang paling atas, yang pertama kita fokus di pointer. Di bagian pointer ini itu biasanya nanti berisikan tentang alamat memori, alamat ID dari program aplikasi yang berjalan. Kemudian proses lainnya di sebelah sini, sebelahnya pointer dalam satu level yang sama. Karena ini kita bagi menjadi beberapa stepnya. Ini level 0-nya. Maka selain alamat dari aplikasi yang berjalan, itu juga berisikan proses state. Di mana proses state kemarin kita sudah belajar sekilas, yaitu ada yang namanya ready, running, waiting, terminate, dan sebagainya. Ini proses-proses status ini untuk mengetahui apakah aplikasi yang berjalan itu kondisinya sedang running, atau sedang menunggu sesuatu, atau sudah di terminate, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya, level berikutnya adalah di bagian proses number. Dalam proses number ini, dia berfungsi untuk memberikan identitas dari program-program yang berjalan. Di halnya kemarin juga saya singgung, ada yang namanya PID, Program Identification, di mana PID ini tiap program yang berjalan itu nanti dia punya nilai-nilai yang berbeda, meskipun nilai-nilai itu tadi dengan aplikasi yang sama. Jadi sebagai contohnya, misalnya ini saya punya Avast browser ini lebih dari satu, tapi kalau diperhatikan nilai ID-nya di sini dia berbeda, tidak ada yang sama satupun. Dan nilai ID inilah sebagai dasar untuk pengunci identitas. Kalau dalam database itu dinamakan sebagai primary key suatu data. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ini masuk ke level berikutnya, kita sebut level 2. Dalam level 2 ini ada yang namanya program counter. Program counter itu berfungsi untuk mengetahui berapa lama aplikasi itu berjalan dan identitas untuk apakah aplikasi itu berjalan secara normal atau tidak. Jadi untuk program counter ini sifatnya selalu naik ya, selalu counternya tuh bertambah. Di halnya dalam task manager sini ada bagian uptime. Di sini uptime ini dia menunjukkan counter komputer saya saat ini itu sudah berjalan sebanyak detik, menit, jam, 12 jam dari awal saya gunakan sampai dengan sekarang. Nah, counter ini juga memberikan informasi kepada pengguna berapa lama suatu program itu sudah berjalan atau running. Itu fungsi untuk program counter. Selain itu juga program counter bisa difungsikan sebagai generator angka-angka random. Karena sifatnya counter, dia selalu naiknya itu sehingga memberikan efek tidak adanya angka yang sama ketika digenerate. Jadi kemungkinan angka yang sama itu sangat kecil sekali. Itu untuk yang program counter. Berikutnya di level yang ketiga, yaitu level register.
Di dalam level register, di sini kemarin saya singgung dia berisikan tentang penyimpanan variabel dari ALU atau proses ALU, di mana di sini tujuannya untuk mempermudah proses-proses yang ringan itu bisa langsung dikerjakan. Maksudnya ringan, misalnya ilustrasinya adalah misalnya ada proses penambahan di mana kita menambahkan 1 tambah 1 tambah 1. Karena sifatnya komputer itu kan dia menghitungnya step by step. Jadi kalau satunya ada 3 kali, maka dia akan hitung 1 tambah 1 dulu, hasilnya berapa, simpan variabel. Dari hasilnya itu di load lagi untuk ditambahkan 1. Setelah hasilnya terakhir adalah 3, baru dia dikeluarkan di output. Kemudian yang keempat, mengarah ke memory limit. Untuk memory limit ini, dia berfungsi untuk memberikan informasi kepada sistem operasi kebutuhan memori yang dia perlukan untuk proses-proses yang terlibat dalam aplikasi. Bagi contoh, misalnya Anda bermain game. Satu game mungkin dia bisa kebutuhan memorinya lebih dari 8 GB, karena mungkin dia harus memuat katakanlah suara yang dengan formatnya yang tinggi, atau mungkin grafik dengan grafiknya yang super tajam dan lain sebagainya. Jadi kebutuhan akan memori ini tercatat di bagian memory limit. Kemudian yang berikutnya adalah list of open file, yang kelima nih. List of open file di sini itu berisikan mengenai file-file apa saja yang menjadi pendukung aplikasi tersebut. Seperti halnya mungkin Anda pernah juga install aplikasi, ternyata aplikasi itu butuh .NET. Nah, itu kan .NET itu digunakan sebagai pendukung. Atau mungkin install aplikasi, ternyata aplikasi tersebut butuh yang namanya VGA yang punya AGP di game-game modern. Kalau nggak punya AGP maka dia akan tidak jalan. Itu juga merupakan syarat wajib atau list open file yang terdaftar di aplikasi. Jadi ini bagian-bagian utama PCB yang wajib kita ketahui. Untuk yang di bawah level 6 ini, bagian level terakhir ini, itu berisi macam-macam informasi. Mungkin bisa juga informasi mengenai letak posisi jendela terakhir, informasi mengenai besarnya Windows pada aplikasi tersebut. Mungkin Anda juga pernah ketika Windowsnya di shutdown, waktu di shutdown itu ada notepad yang terbuka di pojok kanan, maka ketika Anda buka komputer lagi, otomatis notepadnya kebuka otomatis dan letaknya juga sama persis seperti waktu ditinggalkan terakhir kali ya. Jadi ini berhubungan dengan hal tersebut di bagian sini. Jadi setting-setting standar. Ini bentuk PCB. Selain itu juga PCB punya kemampuan untuk suspend dan resume. Suspend dan resume. Untuk suspend sendiri, dia punya kemampuan untuk menghentikan proses yang berlangsung. Jadi prosesnya menghentikan, tidak menghilangkan, tidak menghapus, tapi menghentikan. Seperti halnya misalnya saya punya file yang besar. Saya kasih contohnya file yang besar. Ketika saya melakukan proses copy, nah ini saya sedang mengcopy file.
saya ketika proses copy berlangsung, saya bisa mensuspend atau menghentikan sementara tanpa menghilangkan proses yang sedang berjalan. Penghentian proses sementara inilah dia mungkin ada waktunya ketika ilustrasinya lebih gampang lagi. Mungkin Anda pernah melakukan mengcopy file lebih dari satu tempat, sehingga nanti jendela kopinya akan tersusun banyak sekali di sini. Dimana kalau Anda perhatikan secara detail, proses yang berjalan tidak akan bersamaan berjalan, tapi dia seakan-akan bergantian satu dengan yang lainnya secara simultan. Misalnya dari atas ini jalan, dia berhenti, yang bawah baru jalan lagi, berhenti, yang bawah lagi baru jalan lagi, berhenti, terus berulang dan sampai selesai semua prosesnya. Dengan adanya proses itu, dia sistemnya untuk mengurangi beban puncak, karena kalau kita mengcopy file, apalagi filenya besar, itu kan dia memakai memori secara keseluruhan. Bayangkan memori Anda cuma 2 GB, kemudian Anda mencoba memindah file film sebesar misalnya 4 GB yang kualitas Blu-ray yang tanpa kompres, kan 4 GB sampai 6 GB. Itu proses di balik pemindahan itu kan sebenarnya semua file itu akan di-load semua di memori, dan pastinya memori Anda udah habis waktu itu. Karena ketika habisan memori, maka proses akan berhenti harusnya. Tetapi karena adanya sistem suspend ini, dia seakan-akan mengistirahatkan atau mengenolkan posisi memori sehingga bisa dipakai lagi. Sedangkan yang berikutnya adalah resume. Pengaktifan kembali resume, menjalankan proses dari titik instruksi di mana proses tertunda. Nah, ilustrasinya hanya Anda mengcopy file. Tadi prosesnya udah berjalan seperti ini, lalu saya pause, kemudian saya aktifkan lagi. Nah, itu resume. Jadi dia melanjutkan proses dari posisi yang terakhir kali ditinggalkan. Ini kemampuan dari PCB. Nah, dengan PCB ini hal tersebut bisa terlaksana karena berdasarkan ID program, di mana tidak akan berpengaruh oleh aplikasi lainnya. Kemudian ada lagi yang namanya, kenapa sih butuh suspend dan resume? Tadi juga sudah saya sempat singgung ya, untuk copy file itu tadi. Berikutnya, untuk reasonnya di sini saya tuliskan jika sistem berfungsi secara buruk di sini, misalnya tadi ya, copy filenya terlalu banyak maka akan membebani dan mungkin gagal, maka proses dapat disuspend agar diresume setelah masalah terselesaikan. Nah, kalau ini saya kasih contohnya di hardware. Jadi ketika kita mencetak kertas, ketika kita mencetak suatu dokumen, lalu dokumen itu ternyata butuh pencetakan sebanyak 40 lembar. Kertas kita baru 30 lembar. Apa yang terjadi? Maka setelah lembar ke-30 selesai cetak, printer akan mencoba menarik lembar ke-31. Tapi berhubung karena lembar ke-31 itu tidak ada, maka hardware printer itu akan mengeluarkan sinyal bahwa ada kesalahan di sistem pengisian kertasnya. Maka jendela Windowsnya mungkin akan memberi peringatan bahwa kertasnya habis dan lain sebagainya. Dari peringatan yang ada itu, sistem pencetakan itu akan disuspend atau di-pause ya, pause. Sehingga dia tidak akan hilang walaupun kita katakanlah tinggal dengan aktivitas lain, selama listrik masih ada. Jadi sistem suspend itu tetap terjaga keutuhannya sampai misalnya ditambahkan kertas lagi, lalu
pencetlah resume pada printer atau pada komputer, sehingga pencetakannya akan melanjutkan mulai dari lembar ke-31 sampai dengan selesai. Kemudian di sini dikatakan pemakai yang ragu mengenai proses dapat mensuspend proses, bukan membuang proses. Saat pemakai yakin proses akan berfungsi secara benar, maka dapat meresume proses yang disuspend. Tadi misalnya saya ngopi file karena terlalu besar, mungkin saya ragu, ini cukup nggak ya, saya pause dulu. Kemungkinan cukup, maka saya lanjutkan lagi. Nah, hal itu juga kadang bisa terjadi. Dan juga sebagai tanggapan terhadap fluktuasi jangka pendek beban sistem. Nah, suspending tadi seperti saya katakan, ketika kita mengeload atau mengcopy banyak file, atau misalnya mungkin masalah yang sering terjadi di komputer itu, ketika komputer kita kipasnya rusak, maka otomatis prosesor akan cepat panas. Apalagi dibarengi dengan proses yang berat, misalnya pengkopian file tadi. Pengkopian file termasuk berat karena memakai semua memori. Ketika semua memori terpakai, prosesnya untuk mengkalkulasi dan lain sebagainya berfungsi aktif, maka CPU itu nanti akan memuncak bebannya menjadi 100%. Dari memuncaknya sistem itu, proses akan menjadi lambat. Oleh karena lambatnya itu, maka kita perlu menghentikan sementara prosesnya agar si prosesor bisa cooling down, menurunkan pemakaian suhunya, sehingga prosesnya bisa kembali ke normal lagi. Itu adalah penjelasan mengenai PCB. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan seputar PCB, bisa komen di bawah, nanti saya akan coba jawab. Nanti setelah ini kita lanjut ke trade. Silakan. Oke, berikutnya kita akan bahas mengenai trade. Trade di sini itu merupakan suatu kumpulan dari proses. Di mana kalau kita gambarkan trade itu jadi diagram blok, hasilnya seperti ini nanti kurang lebih. Di sini nanti kita bisa lihat bahwa satu trade itu dia memuat beberapa bagian blok, ada kode, data, dan file pendukung pada layer level 1. Dengan di level 2-nya, dia akan berhubungan langsung dengan prosesor, yaitu mengambil nilai registernya, kemudian ada stack atau tumpukan dari register-register tersebut. Kemudian di sini baru proses-prosesnya akan berjalan. Nah, trade di sini dibagi menjadi dua bagian. Ada yang single trade, ada yang multi trade. Ini bisa diibaratkan prosesor. Kalau teman-teman masih ingat, prosesor itu kan dulu belum ada yang namanya dual core dan lain sebagainya. Di mana biasanya satu prosesor itu dia hanya terdeteksi satu. Tetapi pada perkembangannya, prosesor itu dia bisa terdeteksi lebih dari satu, meskipun fisiknya satu. Contohnya di mana? Misal kalau Anda buka device manager di komputer Anda, yang saat ini rata-rata prosesor sudah multi-core, di mana satu prosesor itu dia terdeteksi lebih dari satu. Di halnya komputer saya ini, Anda bisa lihat prosesornya satu,
Tetapi sistem mendeteksi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sistem mendeteksi sebanyak 8 core. Jadi di sini ketika ada suatu proses, mereka akan dialokasikan biasanya sih bisa dikatakan berurutan ya. Jadi satu tempati ketika penuh, dia akan menempati ke 2, 3 dan seterusnya. Sehingga nanti ini bisa dijadikan sebagai multi thread. Nah, ini gambarannya. Kalau thread di sini kita bahas adalah prosesnya. Kemudian yang multi thread itu sendiri selain ada kode, ada data, ada file, di sini bagian level 2-nya itu dia terpecah ya, terpecah sebanyak thread yang ada, sehingga dia kode, data, dan filenya itu masih satu grup, tetapi untuk register, stack, dan thread-nya ini terpecah menjadi thread, sejumlah thread yang dibutuhkan. Misalnya di sana ada multi thread-nya ada 10, berarti otomatis register, stack, dan thread-nya itu atau prosesnya dia akan terbagi 10 sesuai dengan proses yang ada. Oke, untuk lebih detailnya lagi, selanjutnya thread sendiri itu dibagi menjadi dua level. Ada yang namanya thread user dan ada yang namanya thread kernel. Kita bahas yang thread user terlebih dahulu. Di mana thread user, kalau kita lihat skemanya, itu di sini ada CPU, di mana CPU ini digambarkan lebih dari satu, ada di 1, 2, 3, 4. Karena di sini memang gambarannya harus memakai multi core ya. Di sini misalnya ada 2 proses di bagian user. User kita gambarkan sebagai program atau software yang berjalan di atas operating system, di mana software itu bukan bundle-nya, bukan bagian dari operating system. Misalnya software Office, misalnya lagi software Notepad, itu walaupun dia bundle tapi bukan bagian dari operating system. Sedangkan yang bagian dari operating system itu adalah misalnya control panel, terus print manager, itu bagian dari operating system karena dia yang mengelola. Sedangkan yang Notepad, kalkulator, Office itu di luar operating system. Jadi ini misalnya ada 2 proses. 2 proses ini nanti dia dia berjalan di lingkungan user, karena user nanti yang akan mengendalikan 2 proses itu. Di sini dia memakai thread library sendiri, atau bisa jadi juga dia membutuhkan library dari kernel space. Kernel space ini adalah library-nya milik dari operating system itu sendiri. Kernel space ini misalnya library button, library Windows tampilan jendela, library close button yang ada di bagian pojok kanan atas itu ada X, ada lain sebagainya. Misalnya ini kan ada tombol-tombolnya ini. Ini kan library standar bawaan dari Windows. Dari bawaan Windows ini tadi, dia butuh, walaupun sebagian besar program itu dia memakai biasanya core-nya itu perintah-perintahnya perintah sendiri, tidak perintah dari Windows. Misalnya perintah untuk menyimpan data, perintah untuk meread data, dan lain sebagainya. Dengan perintah-perintah yang menggunakan bawaan Windows, misalnya adalah untuk menampilkan pesan, dialog box, dan lain sebagainya. User tree sendiri itu nanti dia memiliki beberapa keuntungan dan kerugian. Keuntungan dan kerugian itu kita bisa lihat di sini. Keuntungannya yang pertama, tidak butuh adanya privilege. Privilege itu hak akses ya. Hak akses seperti menu admin,
user login, dan lain-lain. Dalam aplikasi lain seperti halnya misalnya kasir. Kasir kan misalnya kita bikin program kasir. Program kasir itu ada loginnya. Jadi menu-menu yang tampil nanti sesuai dengan loginnya. Misalnya kalau yang login itu pegawainya, maka menu-menu yang ada paling menu-menu seputar penjualan, retur, dan lain sebagainya. Tapi kalau yang login itu merupakan admin atau bosnya, maka menu yang tampil bisa untuk penambahan stok barang atau mungkin perubahan harga atau mungkin laporan laba rugi dan lain sebagainya. Terus yang kedua, bisa berjalan di berbagai operating system. Nah, keuntungan dari Trade User ini, satu program itu biasanya bisa digunakan untuk berbagai macam operating system. Umumnya secara umum. Misalnya operating system Windows, Linux, Mac itu biasanya perintahnya hampir sama. Kemudian yang ketiga, penjadwalan bisa diaplikasikan. Misalnya penggunaan timer. Misalnya aplikasi itu misalnya waktu sholat ya, tiap waktu sholat, ketika waktu sholat mendekati waktu sholat atau mungkin saat waktu sholat tiba, maka dia akan mengeluarkan alarm. Nah, itu bisa diatur secara privat per aplikasinya. Kemudian ada sangat cepat dalam pembuatan dan pengontrolannya. Jadi ketika aplikasi dijalankan, otomatis semua fungsi-fungsinya itu sudah include dijalankan. Misalnya aplikasi kalkulator. Jika Anda menjalankan aplikasi kalkulator, maka tombol 1 itu kalau dipencet akan muncul 1 secara otomatis. Tombol 2 akan muncul 2, kali akan muncul kali, dan seterusnya. Jadi sangat bisa di-manage. Manage itu kapan saat dipencet dia akan keluar. Dan itu akan terjadi secara berkelanjutan. Sedangkan kelemahannya di Trade User itu juga ada kelemahan. Misalnya kelemahan yang pertama adalah pada sistem tertentu banyak perintah yang tidak diizinkan. Nah, ini kadang ada yang bertentangan ini. Yang pertama tadi kelebihannya dia bisa berjalan di semua operating system. Memang semua perintah bisa dijalankan. Cuma ada beberapa operating system itu yang tidak mengizinkan perintah itu secara langsung. Sebagai contoh, misal mengcopy file. Kalau di Windows, baik itu Windows versi berapapun, mengcopy file itu bisa dilakukan secara langsung ya. Kita copy paste bisa. Tetapi di Linux untuk copy paste dan delete itu hanya bisa dilakukan oleh user yang punya izin, punya privilege. Yang dimaksud di sini keuntungannya waktu bisa berjalan di berbagai macam operating system itu adalah operasi dari prosesnya. Misalnya program kalkulator, dia bisa melakukan proses penambahan, pengurangan, pembagian, dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan secara langsung. Tetapi untuk yang kekurangannya itu adalah ketika kalkulator itu bisa disimpan hasilnya ke dalam suatu file, nah, maka dia butuh pendukung lain, misalnya izin untuk menulis dan lain sebagainya. Kemudian kelemahan yang lain adalah multithread tidak bisa memanfaatkan multiprocessing. Nah, ini tadi. Kalau dalam user, kalau thread-nya level user, dia hanya fokus pada satu aplikasi tersebut. Kalau satu aplikasi yang berjalan, otomatis hanya bisa ditangani oleh satu prosesor, walaupun dia banyak core. Sehingga semaksimal aplikasi itu, kalau tidak berhubungan langsung dengan thread kernelnya, atau dalam hal ini adalah aplikasi core inti dari operating system, maka dia hanya bisa mengakses satu prosesor saja. Itu kelemahan dari thread level user. Kalau yang level kernel gimana? Kalau yang level kernel kita bisa lihat di sini bahwa pada level kernel itu
Keuntungan yang pertama, dapat menjadwalkan secara simultan banyak thread atau banyak proses dari proses yang sama di banyak proses. Maksudnya gimana ini? Maksudnya adalah misalnya Anda membuka browser, karena browser sekarang kan rata-rata dia mendukung multi tab, di mana tiap tabnya kita bisa membuka alamat web yang berbeda-beda. Misalnya tab pertama kita buka untuk Google, tab yang kedua kita buka untuk pengecekan email Yahoo, tab yang ketiga kita buka untuk membaca berita misalnya kompas.com. Dan sini dapat bekerja secara simultan thread dari proses yang sama di banyak proses. Proses yang sama di sini adalah browsernya. Satu browser, tetapi dalam browser itu terdapat banyak proses, di mana satu tabnya mengakses Google, tab lain mengakses Yahoo, tab lainnya lagi mengakses Kompas. Gambarannya seperti itu. Yang kedua, jika ada thread yang terblokir, kernel dapat menjadwalkan thread lain dalam proses yang sama. Nah, ini sama juga, misalnya dalam browser tadi, mungkin teman-teman juga pernah ngalami, Anda buka banyak tab, ternyata salah satu tabnya ini ada yang error, hang, atau mungkin warna putih yang ngeblok putih, sehingga prosesnya seakan-akan dia mengalami hang, tapi proses ini tidak akan berpengaruh oleh tab yang lain. Kita masih bisa browsing dengan tab yang lain. Entah itu akhirnya nanti mungkin kalau browser itu nanti akan mengalami ada suatu output menyatakan bahwa ini crash, perlu ditutup atau ditunggu dan lain sebagainya. Itu kelebihannya yang kernel. Kemudian yang ketiga kelebihannya adalah kernel mendukung multi thread, di mana multi thread itu dia bisa mendukung banyak proses di sini ya. Banyak proses ya, tadi proses-prosesnya adalah saya tadi ucapkan, misalnya juga dalam browser kita mau kontak email, maka yang terjadi di sini prosesnya yang pertama dia akan cek dulu jaringan, ada internet nggak. Setelah internet ada, dia akan cek dulu juga destination-nya, misalnya email Yahoo. Maka dia akan melakukan ping di sana. Ada balasan enggak? Kalau nggak ada balasan, kemungkinan Yahoo-nya down. Maka dia akan mengeluarkan error. Kalau ada balasan, dia kirim selanjutnya. User dan login-nya untuk verifikasi. Betul nggak? Kalau betul, maka request-nya ini akan diumpan balik oleh Yahoo menjadi kiriman-kiriman data berupa tampilan dan tulisan. Begitu seterusnya. Lalu ada nggak kerugian dari kernel level thread level kernel ini? Ada. Yang pertama di sini bisa dilihat bahwa lebih lambat ya pembuatannya. Lebih lambat untuk pembuatan dan manage. Karena apa? Karena thread-nya ini prosesnya bersifat global. Global di sini misalnya tadi saya katakan bahwa dia juga mempersiapkan semua hal, misalnya bentuk jendela ini, terus tombol-tombol minimize, maximize, terus close ini, itu semua dia persiapkan agar bisa digunakan oleh semua aplikasi yang berjalan pada sistem tersebut. Sehingga persiapannya butuh penyelarasan memori yang ada. Karena itu dia butuh memakan waktu lebih lama. Yang kedua kekurangannya yaitu transfer dari satu thread ke thread lain dalam satu proses butuh switch mode, butuh pengalihan, butuh namanya switching. Gambarannya misalnya ketika Anda sudah login pakai user Anda, ketika Anda mau setting user yang lain, maka dia tidak bisa disetting secara langsung. Anda harus katakanlah melogout user Anda atau switch, kalau Windows itu ada fasilitas switch ya, switch another account, lalu masuk ke user lain, lalu Anda coba rubah settingnya. Dia ada butuh switching di antara dua
proses yang ada user A dan user B. Sedangkan kalau yang thread versi user, level user A dan user B itu bisa diibaratkan dua aplikasi yang sama. Misalnya Anda buka Chrome yang ada tabnya, lalu Anda buka Chrome lagi yang ada tabnya, itu kan diperbolehkan. Dan ketika Anda mau pindah antara Chrome 1 dengan Chrome yang kedua, itu bisa dilakukan secara langsung tanpa harus switch. Jadi itu ada salah satu kelemahan di dalam kernel, itu menjadi salah satu juga kelebihan di dalam user, kelemahan di dalam user, jadi kelebihan di dalam kernel, jadi bolak-balik gitu nanti. Itu untuk levelnya. Berikutnya untuk permodelannya. Untuk thread sendiri, permodelannya itu nanti dibagi menjadi 3 hal. Yaitu ada model many to many, ada model many to one, dan ada model one to one. Maksudnya gimana ini? Gambarannya bisa dilihat. Kita bahas pertama yang many to one dulu biar urut. Many to one, nah ini bisa digambarkan. Ini adalah prosesnya, proses. Ini agak susah nulisnya pakai mouse ini. Proses. Banyak proses, ada 1, 2, 3, 4. Di mana dia akan ditangani oleh satu kernel atau berhubungan dengan satu kernel. Contohnya apa di sini? Contohnya misalnya kita ambil lagi satu browser. Jendela browser, di mana browser itu kan bisa punya banyak tab ya. Punya banyak tab. Tab 1, tab 2, tab 3 dan seterusnya. Tab-tab ini itu merupakan kita anggap sebagai prosesnya, banyak proses. Dari banyak proses ini, dia hanya menggunakan satu kernel, yaitu kernel, kita bisa bilang kernel jaringan, network. Kernel jaringan. Jadi dalam kernel jaringan itu yang mengatur atau yang menginformasikan ada saluran internet atau tidak. Nah, ini model many to one. Lalu yang selanjutnya adalah model one to one. Model one to one ini artinya tiap proses itu berhubungan dengan satu kernel. Jadi misalnya di sini contohnya kalau teman-teman sudah pernah koneksi ke database, itu proses koneksinya itu tiap aplikasi butuhnya satu koneksi, dia tidak bisa multi koneksi ya. Satu koneksi ya. Koneksi di sini dia berhubungan dengan juga network juga, bagian untuk koneksi, network atau jaringan. Network. Jadi contohnya tadi koneksi ke database. Ini untuk yang one to one prosesnya. Kemudian berikutnya yang terakhir model many to many. Nah, ini. Banyak proses yang melibatkan banyak kernel. Contohnya apa ini? Contohnya misalnya sederhananya bermain game. Mungkin banyak sekali game yang sudah teman-teman mainkan. Mana game itu pasti ada yang namanya proses manipulasi suara. Ada suara atau dikenal dengan audio. Ada juga proses manipulasi video, audio, video. Ada juga proses untuk pengontrolan keyboard atau kontrol ya, K, kontrol atau C lah, kontrol. Nah di sini dia banyak proses, misalnya di sini untuk audio, ini untuk video, ini untuk kontrol, terus ini untuk jaringan, network dan lain sebagainya. Di sini juga tiap audio dia akan ditujukan oleh kernel audio. Kernel yang menangani penanganan audio, ini kernel yang menangani video, ini kernel yang menangani kontrol dan lain sebagainya. Jadi banyak proses
yang akan ditujukan untuk banyak kernel, itu contohnya. Di sini juga thread itu ada proses datanya, itu ada yang namanya proses sinkronus dan asinkronus. Apa itu maksudnya? Gambarannya misalnya synchronous transmission, ini perjalanan datanya atau prosesnya. Perbedaan antara sinkronus dan asinkronus. Sinkronus di sini data dikirim dalam bentuk blok per blok. Sedangkan yang asinkronus data dikirim dalam bentuk byte atau karakter. Di sini gambarannya adalah kalau Anda punya banyak file atau mungkin Anda waktu install game itu kan biasanya didistribusikan dalam bentuk installer. Di mana installer itu nanti rata-rata dia hanya memiliki sedikit file. Nah, sedikit file ini itu dibentuk bisa dengan cara dikompres, zip, RAR, dan lain sebagainya. Nah, bayangannya ini tadi, sinkronus itu transfernya atau cara perpindahan datanya atau cara mengkopinya itu filenya dikompres dulu, dibuat blok, lalu dipastekan di tempat lain. Sedangkan asinkronus ini filenya itu tanpa dikompres, jadi filenya masih file bentuk asli, jadi sehingga bisa banyak file. Di mana satu program itu bisa berhubungan dengan banyak file. Jadi bayangannya sih itu, kalau yang sinkronus itu nanti data yang akan ditransfer itu dipaket dulu atau dikompres dulu menjadi satu kesatuan lalu dikirimkan. Dengan yang asinkronus, dia masih dalam bentuk banyak file, belum dikompres. Kemudian yang kedua, perbedaan kedua, karena dikompres tadi, sinkronus maka transmisinya lebih cepat. Sebagai gambarannya ketika Anda mau mengcopy file yang ukurannya besar atau jumlahnya banyak, Anda kompres dulu, jadi satu kompres katakanlah 1 giga, lalu Anda pastekan di tempat lain dalam satu file itu. Dibandingkan dengan file yang banyak tadi ada dalam satu folder, Anda copy, Anda pastekan tempat lain. Itu nanti proses pengopiannya akan lebih cepat yang satu file tadi ketimbang yang file yang belum dikompres, masih kecil-kecil. Kemudian yang ketiga perbedaannya, sinkronus itu transmisinya memakan banyak memori. Yang asinkronus ini transmisinya bisa dibilang ekonomi atau irit. Itu terjadi karena apa? Karena sudah diblok, dipaket, maka semua paket itu nanti akan di-load dulu di memori. Sehingga memorinya seakan-akan full. Sedangkan yang asinkronus, karena masih kecil-kecil, maka memori yang di-load pun masih kecil-kecil juga. Sehingga tidak terlalu membebani sistem. Sedangkan yang keempat perbedaannya, dia memiliki waktu transmisi yang konstan. Dengan asinkronus, waktunya ini random. Kalau Anda perhatikan, dalam pemindahan satu file yang zip tadi, mungkin nanti Anda uji coba di masing-masing ya. Anda coba cari folder yang filenya banyak, kemudian satunya Anda kompres, satunya tetap, Anda pindahkan ke drive lain. Prosesnya yang satu gelondong tadi, yang satu kompresan tadi, itu speed-nya itu akan dia stabil. Misalnya di 1 mega, maka stabil 1 mega terus. Kalau perpindahan filenya yang banyak tadi kecil-kecil, untuk yang asinkronus, dia akan speed-nya naik turun. Kadang cepat, tinggi, kadang rendah, kadang cepat, tinggi, kadang rendah, dan lain sebagainya. Kemudian perbedaan yang terakhir, untuk sinkronus, itu tidak ada gap atau tidak ada spasi, tidak ada jarak
antara data. Jadi data itu akan stabil, semua dikirimkan secara continuous. Di sini kelemahannya, jika ada pemutusan, istilahnya apa ya? Mungkin Anda pernah juga download dari internet tanpa IDM. Ketika downloadnya selesai, dibuka filenya nggak bisa. Nah itu efek karena efek dari sinkronus dia. Ketika ada gap, maka filenya akan error. Dengan asinkronus ini, ada gap nggak masalah dia. Ada gap nggak masalah. Sehingga asinkronus ini dia biasanya sering dipakai untuk pemutaran film streaming. Ini perbedaan sinkronus transmission dan asinkronus. Untuk treat lagi, masih lanjut. Masih kuat ya, sehat. Kita lanjut. Treat juga ada yang namanya pembatalan treat. Treat itu bisa juga dibatalkan. Di sini nyatakan pemberhentian treat sebelum tugas selesai. Ini seringkali kita lakukan. Contohnya misalnya ketika kita ngeprint kan suatu proses yang menghubungkan treat printer ya, proses printer. Ketika kita ngeprint ternyata printernya kertasnya ngejam atau macet. Padahal prosesnya kita mau ngeprint 10 lembar, baru lembar kelima printernya macet. Maka mau nggak mau kita harus menghentikan proses printernya agar nanti waktu ngeprint itu tidak separuh halaman. Jadi untuk mencegah pembuangan kertas, biasanya kita akan hentikan treatnya sebelum tugasnya selesai. Target treatnya tentunya treat yang akan diberhentikan tadi, misalnya treat printer ya. Ini tadi pemberhentian dapat terjadi melalui dua cara. Ada asinkronus dan deferred cancellation. Untuk yang asinkronus itu suatu treat seketika itu juga diberhentikan target treatnya atau kita cancel printnya. Di print manager kan ada data yang akan di print, biasanya kita bisa langsung klik kanan cancel. Itu secara asinkronus. Kalau secara deferred cancellation, target treat memeriksa apakah dia harus berhenti. Cara ini memperbolehkan target treat untuk memberhentikan dirinya secara terurut. Ini kalau target treat di sini deferred cancellation ini biasanya dilakukan secara hardware ya. Biasanya printer itu kan dia ada tombol cancelnya. Nah, tombol cancel itu nanti kalau kita pencet otomatis dia akan menonaktifkan atau mengclear memori dari printer tersebut. Lalu dia akan lagi mengirimkan proses penghentian untuk printer sehingga di proses printer manager file yang akan di print tadi akan di delete secara otomatis, jadi berurutan ya. Ini yang deferred cancellation. Berikutnya lagi untuk treat itu ada penanganan sinyal ya. Penanganan sinyal atau penanganan proses-proses yang akan berjalan. Penanganan sinyal di sini itu sinyal dimunculkan oleh suatu kejadian. Sinyal tersebut dikirim ke proses kemudian ditangani. Nah, ini maksudnya kejadian di sini adalah kalau program itu kan pasti ada yang namanya event atau kejadian. Misalnya event kalau kalkulator tuh ketika tombol 1 dipencet, ketika tombol kali dipencet, itu kejadian tuh. Ketika dipencet itu maka sinyal akan dikirim ke proses. Oh ini tombol 1 dipencet ini. Lalu apa yang terjadi? Kemudian yang kedua, sinyal diterima secara sinkronus atau asinkronus. Tergantung dari sumber dan alasan kenapa peristiwa itu memberi sinyal. Ini tadi, kita udah bahas masalah sinkronus dan asinkronus. Sinyal diterima secara sinkronus dan asinkronus. Tergantung ini. Jadi ada beberapa program yang dia mengirimkan secara langsung.
ada beberapa program yang dikirimkan secara per grup. Kalau kalkulator yang kuno itu dia tidak memperlihatkan hasilnya biasanya. Cuma yang sekarang itu kalkulatornya udah modern. Jadi kalau kita klik 1 ditambah 1, ini belum diproses. Ini berarti dia tipenya adalah bisa dibilang sinkronus ya, per blok. Jika kita sama dengan, dia baru diproses 2. Kalau yang asinkronus, dia langsung diproses secara saat itu juga. Misalnya contohnya, misalnya nonton film streaming. Kita ketika nonton film streaming, streamingnya baru ngeload, katakanlah 5 detik pertama, kita bisa nikmati. Berikutnya karena 6 detik dan seterusnya belum di load, ketika menuju ke 6 detik, itu terjadi buffering. Nah, itu asinkronus. Potongannya download dulu, lalu dinikmati, lalu download lagi, dinikmati, dan seterusnya. Di sini ada contohnya lagi, yaitu contohnya dari sinkronus ini yang per blok. Pembagian dengan 0, sinyal dikirim ke proses melakukan operasi tersebut. Kalau asinkronus di sini contohnya sinyal untuk mematikan proses dengan keyboard ALT F4. Nah, dia kan ALT dideteksi dulu, ada pemencatan ALT, kemudian begitu F4 dideteksi ada kombinasi ini, maka jendela shutdown akan muncul atau jendela close akan muncul. Dimunculkan oleh peristiwa di luar proses yang sedang berjalan. Maksudnya proses yang sedang berjalan, misalnya saya lagi main game nih. Main game kan prosesnya ada proses audio, visual, control, dan network. Dari proses itu, karena ada pemencatan simultan ALT 4, ada sinyal interrupt datang, maka semua proses yang terjadi itu langsung otomatis mati. Nah, itu asinkronus itu. Itulah penjelasan tentang thread. Dan nanti setelah thread, untuk pertemuan minggu depan, kita akan bahas mengenai schedulers, di mana schedulers ini nanti Anda akan mengetahui gambaran bagaimana operating system itu mengantrikan suatu proses. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan like, komen, dan share ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.